Silakan kameranya belum dinyalakan, masih banyak. Biar nanti kalau apa namanya pengawas mencatat kalau kalian kena pelanggaran, jangan ada yang protes ya. Sudah diingatkan. Alam Zahid posisi zoomnya, Fernando kameranya. Oke. Materi kita terakhir kan sudah selesai ya, yakni pada trafo ya. Ya, materi kita sudah sampai trafo. Masih ingat ya? Nah, jadi hari ini kita latihan soal. Ini saya nyiapkan ada sekitar 10 soal insya Allah. Jadi teknisnya yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah saya share screen masing-masing setiap nomor ya, sekitar satu soal berarti katakanlah 3 sampai 4 menit gitu ya. Nah, kalian langsung silakan menjawab. Ya, langsung kita bahas. Jika ada yang ingin mencoba, langsung silakan menjawab. Nanti saya catat sebagai tambahan nilai di PAS. Jadi kalau ada yang nilai di PAS-nya berkurang atau kurang gitu ya, jadi nggak perlu ada remedial. Saya mengambil tambahan sedikit dari latihan soal kali ini. Nah, kemudian latihan soal kali ini jawabannya nanti langsung diunggah di Google Classroom. Nah, jadi hari ini biar tidak ada penugasan lagi, tugasnya hanyalah upload jawaban latihan soal pada pagi hari ini. Nah, uploadnya saya batasi. Nah, jadi untuk uploadnya nanti itu langsung saya buka jam 10.30 sampai jam 12. Nah, jadi harapannya sekarang kalian bisa langsung menjawab. Bisa dipahami anak-anak? Oke, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu ya, semoga apa yang akan kita lakukan pada pagi hari ini bermanfaat, diberi kemudahan ya. Nanti kalian semuanya sukses untuk kelas 12. Berdoa, dipersilakan. Oke, sudah siap ya? Kalau itu nanti soal bukan hitungan, langsung kalian tulis jawaban A, kalimatnya apa, gitu ya. Tapi kalau di situ nanti bukan pilihan, uraian ya kalian tulis langsung. Saya share screen dulu. Sudah kelihatan soalnya? Kelihatan ya? Nah, ini soal nomor 1. Siapa yang berani menjawab? Saya kasih waktu 3 menit untuk menyelesaikan nomor 1. Silakan.
Berarti kan grafik. Nah, ini grafik V dan I. Ya, V max dan I maksimum. Nah, kalau dilihat dari grafik ini, nah bagaimanakah? Ini berarti bab apa ini, Juve? Apa Juve? Lupa, Mister. Astagfirullah, bapet tak lali. Dan ini materinya. Coba Farhad, ini bab apa Farhad? Yang arus bolak-balik bukan, Mister? Oke. Listrik dinamis arus bolak balik atau AC ya. Oke, gimana jawabannya nomor 1? Ada yang mau mencoba menjawab? Waktunya sudah 3 menit. Nggak usah nanti jawab, ya. Saya jawab 4 benar, Mister. Berarti 4 Baru saja. 4. Baru 4, Mister. Baru 4 atau hanya 4 saja atau gimana? Syarif? Yang lainnya masih Bingung. iya. Berarti nilainya masih setengah ini ya. Syarif. Belum penuh. Yuk, yang lain. Kalau dilihat dari grafik, siapakah yang mendahului, arus atau tegangan? Hah? Arus apa tegangan? Bisa arus. Dilihat dari mana? Re. Vmax-nya itu, Mister. Betul. Itu adalah V maksimum yang mendahului. Sehingga kalau di modul coba bisa dicek. Ini tuh berarti termasuk sifatnya apa? Bersifat apa ini? Kalau di modul Induktif. bersifat induktif. Berarti yang 4 benar. Arus mendahului. Berarti nomor 1 tegangan dan arus sefase, benar enggak? Salah. Namanya I mendahului ya berarti bukan sefase. Kalau sefase itu bareng. Kalau bersifat induktif, nilai X, C dan yang nomor 2 ya ini coba sekarang. Nomor 2 itu adalah nilai XC lebih besar dari XL. Benar apa salah? Kalau sifatnya induktif. Lah, seharusnya gimana kalau induktif? Nah, kebalikannya XL lebih besar dari XC. 1 salah, 2 salah, 3 ya jelas salah. Kuat arus maksimum itu bukan mendahului, tapi apa? Terlambat. Itu kalau sifatnya induktif. Oke, jadi ada yang tadi bisa menjawab. Kalau yang dari online ada Syarif,
Tadi di sini yang berani menjawab Reandra sama Raja. Ya, lumayan. Dapat sedikit poin. Tapi nggak penuh Mas Ian ya, karena kalau penuh itu langsung nomor 1 jawabannya yang benar 4 saja, yang lainnya salah. Nah, kayak gitu berarti poinnya penuh ya. Oke, lanjut nomor 2. Nah, ini materi apa? Perahu baru kemarin. Yuk, jawabannya yang mana ini? Mister, masih nomor 1, Mister. Nomor 1. Di sini 2 padahal. Coba saya cek. Nomor berapa Restu? Masih nomor 1, Mister. Ini lagi ya. Ini sudah nomor 2. Sudah, Mister. Oke, nomor 2, yuk. Baru kemarin kita bahas. Saya Mister. Mayang, gimana Mai? Itu V inputnya ketik apa n inputnya dia lebih kecil daripada outputnya, berarti dia trafo step up. Raja. Mayang apa tadi? Itu n inputnya lebih kecil daripada n outputnya, berarti dia trafo step up karena np dibandingkan np lebih kecil daripada ns, berarti vp-nya lebih kecil daripada vs, ip-nya lebih besar daripada is. Sehingga jawabannya, Sebentar, saya baca dulu. kalau Raja tadi apa? Ini jawabannya Raja ya anak-anak ya. Raja jawab 2 dan 4. Ini. Kita tunggu Mayang 1 menit. 4 saja. Kalau Mayang 4 saja. Oke. Ada sedikit perbedaan. Nah, ini menarik. Kira-kira jawaban yang lebih tepat 4 saja apa 2 dan 4? Apa Ri? Kenapa kok 4 saja Ri? Ini tadi step melihatnya dari apa? Ini lilitannya. Ya, kalau step up maka V input lebih kecil dari V out. Nah, sehingga jawabannya adalah 4 saja. Yang dapat nilai sempurna Mayang. Mayang penuh ya. Yang sedikit-sedikit ini tadi berani menjawab Reandra dan Raja. Lumayan. Nah, 30 ini kayak poin ini. Yang lain harus berani ya, yang online ketinggalan nggak dapat rezeki ya nanti. Oke, sekarang nggak buka. Biar aman. Nomor 3, teori mana? Oh, teori tak bisa. Nanti kalau dikasih hitungan tok bingung. Yuk. Ini babnya loreng, gaya loreng. Kira-kira dari percobaannya, manakah yang tepat? Nah, kayak gitu.
Pernyataan Hendrik Ahmad Loren. Nah, manakah yang tepat? Yang pertama, kawat berarus di dalam medan magnet akan menghasilkan suatu gaya magnet. Besar gaya magnet dipengaruhi oleh medan magnet, kecepatan, dan besar muatan. Besar gaya magnet atau gaya Lorentz berbanding lurus dengan kuat arus dan kuat medan magnet di sekitar kawat. Arah gaya magnet selalu searah dengan medan magnet di sekitar kawat. Yo. 1, 3 aja. Apa? Faril. Faril jawab 1 dan 3. Kita tunggu sih. Ada waktu 1 menit, Ril. Barangkali yang lain. Saya juga 1-3, Mister. Restu melu-melu Faril. Enggak ya? Berarti ini Faril, Restu, siapa lagi? Kamu jadi ada? Baru masuk. Nama siapa? Oh, Rifki. Ya, enggak bohong. Tapi kamu ikut online kan? Lo enggak, maksudnya online kan ya melu pembelajaran. Iya. Oh, enggak usah nervous ya. Biasa ya, santai. Ya, yang lain. Rifki juga 1-3. Rifki ya? Rifki. Pakai K apa? K. Ini ya. Oke. Sudah ini? Yang lain setuju? 1-3. Yakin, Alek? Coba, saya ingin tanya. Rumus gaya Lorentz. Ada apa aja? Yang kaitannya dengan kuat arus dan panjang kawat. Apa? Masa beli? Beli itu GGL. FBIL, Mister. Nah, betul. BIL. Bil. Ada B, ada kuat arus, ada L. Itu kalau kaitannya dengan I dan L. Ada F1-nya yang gerakan muatan. Apa? Ki? Apa Fajar? Situ Fajar. BKV itu, Mister. Atau Ki BV atau Ki PB. Kan ada 2 kan ya? Oke, coba dilihat nomor 1 dulu. Kawat berarus listrik di dalam medan magnet menghasilkan suatu gaya magnet, jelas ya, karena di sini ditambahi medan magnet langsung ya kan? Itu jelas pasti muncul gaya magnet atau gaya Lorentz. Yang ketiga kita cek, kalau 1 benar 3 mesti benar. Teori ini kan gitu ya, jadi nggak usah mikir. Nah, tapi kita cross check. Besar gaya magnet berbanding lurus dengan kuat arus dan kuat medan magnet. Berarti ini di rumus yang ini. F berbanding lurus dengan B dan I, betul. Ya kan? Nah, sekarang yang nomor 2, apakah memang salah? Gaya Lorentz dipengaruhi oleh apa ini? B. Ini apa? Kecepatan itu. B. Muatan itu apa? Muatan kok A? Q. Nah, itu tidak lain di rumus apa, Rek? Nah, ini. Jadi ada 2 hal ya, dilihat yang mana. Jadi 1, 2, 3 itu betul. Ya, ini juga benar. Sekarang yang keempat, arah gaya magnet selalu searah dengan medan magnet. Benar apa salah?
Salahnya kenapa? Salah, Mister. Sarif tadi apa? Tegak lurus, Mister. F Nah, sama ya, B. harus tegak lurus pakai kaidah tengah kanan. I, B, F kan selalu tegak lurus. Nah, salahnya di situ ya, sehingga jawabannya kurang tepat dikit. 1, 2, dan 3. Hati-hati ya. Ada BIL, ada QVB. Ada 2 hal. Ini tadi tapi lumayan ya. Kurang dikit aja. Kalau soal uraian masih dapat nilai. Kalian ini ada 3 jawaban benar ya, kalian jawab 2. Tapi kalau saling pilihan ganda ya salah. Nah, itu nggak enaknya kalau pilihan ganda. Jadi tadi Faril, Restu, Rifki, tadi Fajar juga mencobakan rumusnya. Ya, oke. Sementara 4 ini yang dapat nilai. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Paham ya ini ya? Nomor 4 sekarang. Ini mulai hitungan. Sebuah cincin kawat, hambatannya 2 ohm, melingkupi fluk magnet yang berubah terhadap waktu. Nah, ini materi GGL induksi. Ini ya, materi GGL induksi. Saya kasih sedikit clue. Diketahui 2 ohm ini apanya? Ohm itu apa? Satuannya apa ya? Resistor R. Kalau yang ditanya kuat arus berarti I. Pakai hukum apa? Hukum Ohm, betul. I sama dengan, ayo hukum Ohm. Kalau aslinya kan V sama dengan I kali R. Berarti I sama dengan V bagi R. Nah, di materi ini V yang berlaku adalah GGL induksi. Berarti GGL dibagi R nanti gitu. Nah, sekarang cari GGL-nya bagaimana? Kalau di situ diketahui fungsi fluk. Nah, yuk. Ini di modul pernah contoh soal kita bahas. Ada yang mau menulis di sini? Mau jawab? Langsung taruh di sini. Rifki. Tuh, tapi mau maju. Iya. Ini berarti materi yang terakhir kemarin sebelum trafo itu loh ya. Tapi satu bab ya, ini materi induksi elektromagnetik ya. Jadi GGL induksi. Yo, siapa yang berani? Salah nggak apa-apa, Mister. Enggak apa-apa. Masa ya di apa-apa nih? Itu pakai rumus yang D flux per dt. D flux per T. Masa gitu? D flux dt bukan per mainnya. Oh iya. Kalau per nanti pembagian. Betul ya, GGL. Kamu bisa coret-coret namanya? Enggak bisa. D flux dt. Maknanya apa? Diturunkan. Ya, materi turunan. Jadi D 2T pangkat 3 plus 4T ditambah 3 dt. Nah, turunannya berapa ini? Ayo, Mai. 6T kuadrat ditambah 4. T kuadrat ditambah berapa? 4. Oke, ini adalah hasil turunannya ya. Nah, dimasukkan T-nya berapa di situ? 2.
Ketemunya nilai GGL-nya 20. berapa ini, Mai? 28. Benar ada 8. 6 kali 4, 24. Mister tambah 4, 28. Iya, 28. Oh, Dimasukkan ke PR itu. kan ke I-nya ini tadi, ya kan? Sehingga I sama dengan GGL-nya 28. R-nya berapa? Berapa 2, I-nya? 14. Iya, betul. Ampere. Oh, gampang loh. Untuk PAS gak iso, awas ya. Kalau muncul soal seperti ini. Apakah nanti itu yang ditanyakan hanya sampai berapakah GGL-nya saja atau berapakah arusnya saja? Harus ngerti. Ya, nanti nggak tahu di PAS mana yang ditanyakan. Itu. Sip. Sudah, ini kita lanjutkan. Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Ini kok bisa gitu ya? Ini kok ada muncul 2 gini? Nomor 5 sekarang. Nah, ini soal yang sebelumnya lagi. Bab apa ini? Babnya adalah medan magnet saja. Sepotong kawat penghantar yang lurus dialiri arus listrik 4 ampere. Berapakah besar induksi magnetik pada titik yang berjarak 2 cm? Jadi ini materi medan magnet pada kawat lurus. Rumusnya masih ingat, anak-anak? Ayo, ada yang ingat? Pada kawat lurus ini diketahui. Mu 0, Ya, gimana, Sarif? mu 0 I per 2 pi A. Mu 0 I per 2 pi A. Oke, betul. Mu 0-nya ini berapa, Sarif? 4 pi kali 10 pangkat min 7. Betul. Min 7 kali I per 2 pi A. Nah, gini aja. Gampang banget, guys. I-nya tinggal dimasukkan berapa ini? I-nya 4. 4. A-nya berapa di situ? 2 kali 10 mat min 2. Ingat satuannya, betul, Sari. Ini harus dirubah ke meter. Hati-hati kecepat di situ. Beda jawabannya nanti. Ya, hati-hati. Ya. A satuannya harus meter, I harus ampere. Nanti kalau saya buat I-nya di sini miliampere, ini juga harus dirubah. Ya. Oke, nanti A-nya ini berarti kalau dalam meter berapa ini? 2, 10 pangkat min 2 boleh, atau 0,02 boleh. Tapi paling enak kamu buat kayak gini aja. 10 pangkat. Nanti kan bisa dicongek dengan atasnya. Cara ngitung yang sederhana. Bisa ya, nanti tinggal hasilnya aja ya. Dihitung sendiri ya. Ada yang ditanyakan? Menentukan medan magnet pada kawat yang lurus, yang sangat panjang. Nah, kenapa ini kok dikatakan lurus yang sangat panjang? Karena di rumus di soal tidak diketahui panjangnya L-nya berapa, tidak ada. Kalau diketahui panjang kawat 10 meter misalkan, nah nanti rumusnya beda. Bukan kawat lurus yang panjang, bukan. Karena diketahui panjangnya.
Paham anak-anak ya yang di rumah juga ya? Sip. Nomor 6. Kelihatan enggak ini nomor 6 sudah yang di rumah? Apa masih nomor 5? Belum nampak nomor 6. Di nomor 5, Mister. Oh, masih nomor 5. Berarti harus keluar dulu. Kenapa ya? Kok berbeda? Ini nomor 6. Ya, sudah, Mister. Nah, nanti kalau ada soal benar dan salah, kalian harus bisa menentukan. Ini hampir sama dengan soal PTS kalau kalian ingat ya. Sama ya, hanya saya ubah-ubah statementnya di situ. Tapi tidak lain nanti gini Re. Pokok bahasanya di materi listrik dinamis itu kalau enggak I-nya, R-nya gitu ya, tegangannya, nah gitu. Kalau pada listrik ya tidak jauh dari ini yang kita bahas. Ya, oke. Dari berdasarkan gambar ini, kira-kira pernyataan 1 benar atau salah? Ayo. Gimana, Rif? Jawab tadi yang jawab. Rifki. Kamu apa, Rifki? Kalau Rifki benar. Yakin, nah? Ini ditutup set, ini juga ditutup. Maka nyambung listrik, kan gitu ya? Ini rangkaian apa ini? Konsep rangkaian paralel bagaimana tegangannya? Masih ingat tak? Kalau dulu kan gambarnya gini, set. Oke ya. Ini V-nya, ada R1, ada R2. Apakah kalau di nomor 1, nilai pada voltmeternya itu pas dipasang di sini ya, voltmeternya. Apakah di sini 6 volt? Benar atau salah? Masa benar? Yang lain? Lain. Sebentar, itulah 2 kelas ya. Tadi sing jawab kok cuman cuma yang Syarif terus sama yang offline Sinta. Yang online kok silent aja. Ayo coba yang aktif ikut menjawab biar paham. Salah enggak apa-apa, Rek. Enggak dikurangi poinnya, enggak salah. Coba Arya, benar apa salah ya nomor 1? Saya ngecek siapa? Ke kamar mandi. Coba, kalau rangkaian paralel, sifatnya gimana? Rangkaian paralel saja. P-nya bagaimana? P1 sama dengan P2 sama dengan P total. Nah, ini P totalnya berapa di soal? 12. Terus di sini berapa cuman? Di pernyataan. Nah, berarti pernyataan 1 benar apa salah? Salah. Lagi ini tadi, V ini kan sama kalau paralel. Nggak perlu dibagi. Ini tadi loh, V1 sama dengan V2 sama dengan V total yang di baterai ini. Sifatnya paralel. Yang dibagi apa nilai paralel?
Hukum Kirchhoff 1. Apa? Hukum Kirchhoff 1. Coba Adelia. Iya, Mister. Iya, gimana Adelia? Satu itu, sebentar, Mister. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Betul, jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Berarti kalau ini kan ada cabangnya ya di rangkaian ini yang saya kasih biru-biru. Ini kan cabang. Berarti arus yang masuk nanti ini dibagi kabel cabangnya. Sehingga kalau rangkaian paralel yang dibagi adalah arusnya. Oke, pernyataan kedua kalau gitu. Benar atau salah? Benar, Mister. Karena sama V1 dan V2. Jadi tegangan di hambatan yang 10 ohm dan 15 ohm ini sama. Meskipun nilai hambatannya berbeda, tegangannya sama. Nanti yang berbeda apa? Arusnya. Nanti di pernyataan yang ketiga. Berarti pernyataan ketiga benar apa salah? Salah, Mister. Karena ini masing-masing nilai I-nya sama. Salah. Karena apa? V-nya yang sama. Yang berbeda arus. Tetapi kalau gini, hati-hati ya. Kalau nilai R-nya sama, misalkan R1 itu 10 ohm, R2 juga 10 ohm, ini arus yang melewati sama apa berbeda? Sama. Karena apa? Hambatannya sama, tegangannya juga sama, sehingga arusnya juga dibagi rata. Nah, gitu. Oke. Nomor 6 tadi sing jawab nomor 1 enggak ono, ini bener. Nomor 2 tadi siapa tadi ya? Riki sama Raja menjawab. Raja. Terus yang online tadi siapa ya? Yang nomor 2. Oh, nomor 3 tadi. Yang nomor 3 siapa tadi? Yang jawab tadi. Enggak ada. Tadi Nadila tak? Temenan Nadila. Nadila ya. Yang nomor 4. Benar, Mister. Apa, Nat? Benar. Benar. Nomor 4 benar ah? Jika saklar A dibuka, saklar B tertutup, maka kuadrat jelas. Saklar A dibuka ya wis selesai, enggak ada aliran sama sekali. Ya. Sehingga nilai pada ampere meter yang terbaca di ampere meter di sini 0. Jadi Nah. Tapi kalau gini, Ren, yang A ditutup, ini dibuka. Di ampere meter arusnya 0 atau tidak? Yakin? Ya. Yang 0 di mana? Voltmeternya 0. Ya, voltmeternya ini enggak kebaca. Arus di sini I yang di 10 ohm ini juga 0. Nah, hanya ada arus yang di sini aja. Nah, gitu. Ini konsep dasar dalam listrik. Ya. Kita lanjutkan. Nomor 7. Nih. Manakah dua pernyataan yang benar? Sebenarnya hampir sama konsepnya dengan yang tadi grafik, cuma ini ada tambahan impedansinya. Nah, saya kasih waktu. Kita sampai jam berapa? Kurang 5 menit ya. 94.
10. Sekarang jam, oh masih ada 5 menit. Yuk. Apakah yang A ini? Arus dan tegangan beda fase atau sefase? Tuh. Sorry. Oh. Tegangan apakah mendahului arus di soal ini? Dilihat ini ya. XL dan XC kayak tadi loh. Antara XL dan XC besar mana? Berarti ini sifatnya apa? Apa tadi? Bersifat induktif. Kalau namanya sifat bukan induktif atau kapasitif ya. Berarti pernyataan yang C benar atau salah ini? Salah. Karena yang betul adalah bersifat induktif. Kalau bersifat induktif tadi, apakah arus mendahului, apakah tegangan mendahului arus? Tidak. Arus mendahului tegangan apa tegangan mendahului arus? Bukannya tegangan mendahului arus ya, induktif itu. Arus mendahului tegangan ya, induktif ya. Berarti ini salah. Oke. Kenapa? Loren yang gambar tadi. Iya, hanya tadi grafiknya. Sekarang nilai impedansi, ingat enggak? Z sama dengan rumusnya ya, Pak. Akar R kuadrat plus XL min X. Berapa ini berarti R-nya berapa? 6 kuadrat. XL-nya 10. XC-nya berarti akar 6 kuadrat ditambah triple Pitagoras. Yuk. 10. 10 betul. Terus tuh ingat. 3, 4, 5. 6, 8, 10. Gitu, Rek. Triple Pitagoras. Jadi kalian harus punya trik-trik kayak gitu. Nah, sehingga jawaban yang D benar. Tegangan, nilai tegangan efektifnya benar atau salah ini? Ini adalah V maksimumnya yang di sini. Ini adalah V max. V efektif ya Pak rumusnya? Ada yang ingat tak? Ini listrik AC. Ini apa? V efektifnya adalah V maksimum dibagi akar 2. Apakah nilai tegangannya benar ini? Satu menit lagi. Benar, Mister. Benar. Kan tinggal tadi siapa yang jawab? Syarif Restu tadi. Syarif ya. Saya catat. Nomor 7 ini tadi Rifki. Syarif. Baik. Sehingga jawabannya adalah yang benar adalah D dan E. Yang A ini salahnya di mana? Oh ya, sorry bukan yang A, yang B. Arus maksimum ya berarti I sama dengan P per R. P maksimumnya kan 12. R totalnya tadi adalah Z. Itu berapa? 10. Sehingga I-nya berapa?
1,2 ampere harusnya. Itu ya. Baik. Karena waktunya sudah habis, nanti yang di-upload di tugas itu hanya nomor 1 sampai nomor 7 jawabannya. Nah, tapi soal ini nanti akan saya kirim untuk latihan kalian. Ini saya buatnya 1 sampai 10 ya. Oke. Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Semangat untuk belajar ya. Minggu depan ya sudah mulai PAS. Oke, itu aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.